Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 2D4 EDB dengan NRP 312060041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang workshop pemrograman framework di mana ada di semester 2. Oke, dengan modul yaitu testing. Oke. Di sini sudah dapat modulnya. Testing, di mana ada topik pembelajarannya. Yang pertama adalah topik 1 adalah penjelasan tentang caching itu apa. Yang kedua adalah topik kedua, ini penjelasan tentang data di caching itu kayak apa. Yang ketiga adalah topik 3, penjelasan tentang fragmen-fragmen yang ada di caching itu sendiri. Sedangkan yang keempat adalah penjelasan tentang page caching-nya itu sendiri. Yang kelima adalah penjelasan tentang HTTP yang ada di caching-nya. Yang pertama, apa itu caching? Change adalah proses penyimpanan data sementara, di mana browser, situs, ataupun aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Ini bisa disimpan di perangkat komputer yang ada di klien ataupun dimanapun. Jadi tidak perlu kita melakukan perulangan ataupun memberatkan server. Yang kedua adalah caching, adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam change dan mendapatkannya dari change saat diminta. Ini tergantung penggunaan ya, kita menggunakannya dari data tersebut diambil. Yang ketiga di sisi server, Anda dapat menggunakan change untuk menyimpan data dasar ataupun dari struktur web kita yang paling dasar itu sendiri, seperti HTML dan lain. Seperti daftar berita terbaru, Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Yang ketiga di sisi klien, Anda juga dapat menggunakan change HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di browser Anda sendiri. Ini juga bisa di saat kita masukkan di dalam toko online ya, misalkan Tokopedia ataupun Shopee, kita bisa menggunakan keranjang pembelanjaan itu di sisi klien, sehingga tidak memberatkan setiap server akan mengunduh. Oke. Selanjutnya adalah cara kerjanya itu sendiri. Nah, ini adalah misalkan perangkat kita ya. Perangkat ini akan mengambil atau mencari data change memory yang ada di perangkat kita. Ada mengambil dari memori. Jika tidak ada, request data akan diambilkan dari database server dari pemilik aplikasi ataupun website tersebut. Di sini udah tersimpan beberapa yang dasar ataupun yang tidak ada di dalam change memory kita. Oke. Selanjutnya adalah apa saja sih mekanisme change yang didukung oleh YI? Yang pertama adalah data change. Data change membantu Anda untuk menyimpan variabel PHP dalam change dan mengambilnya nanti saat dibutuhkan. Yang kedua adalah fragmen dari changing. Fragmen changing ini mengacu pada changing fragmen pada halaman web. Oke, yang ketiga adalah page changing. Page changing mengacu pada changing konten seluruh halaman di sisi server kita. Oke, yang keempat adalah HTTP changing. HTTP changing digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi changing sisi klien untuk menghemat waktu dan menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Ini adalah penggunaannya dalam HTTP untuk penyimpanan data change-nya. Oke, data changing. Data changing membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam change dan mengambilnya kemudian sesuai yang dibutuhkan kita, jika kita ingin mengambilnya. Yang kedua adalah data changing bergantung pada komponen change yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi inti. Dan selanjutnya adalah untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat manggil app $yi $apps change. YI menyimpan
mendukung penyimpanan change berikut. II changing DB change gunakan dalam database tabel untuk menyimpan ke dalam data, yaitu secara tidak langsung ini adalah database. Oke, yang kedua adalah II changing app APC change. User PHP APC dengan menggunakan extension APC. II changing file change. Use digunakan untuk menyimpan data change. Yang keempat adalah changing meme change. Use PHP men-change extension. Selanjutnya, untuk data changing, semua komponen change mendukung API berikut. Yang pertama adalah API get, mengambil nilai dari change dengan kunci tertentu. Adalah B, H, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh K dalam change jika K tidak ditemukan dalam change. Oke, yang ketiga adalah set, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh K dalam bentuk change. Yang keempat adalah multi-get, mengambil beberapa nilai dari data change dengan key yang telah ditentukan. Ini adalah kalau ini plural, singular, kalau ini adalah plural, maksudnya adalah ini adalah multi. Oke, multi-set bersama dengan multi-set yang ada di sini. Oke, menyimpan beberapa item data dalam change. Setiap item diidentifikasi dengan kunci. Oke, flash menghapus semua item dari data dari change. Ini get, ini adalah untuk singlenya, sedangkan untuk multinya adalah multi get. Oke, contoh pembuatan data changing adalah dengan mengubah file config /web.php. Di sini adalah untuk mengubah file config-nya ini sendiri. Changing file change. Ini jika menggunakan basic ya. Ketika kita menggunakan advance, di sini kita nggak langsung masuk config PHP, kita harus masuk ke folder front end ataupun back end, habis itu ke main lokal, habis itu config /web.php. Ini untuk menambahkan fungsi baru bernama action test change ke set control-nya. Gunakan menggunakan pemanggilan YI $app change. Menggunakan action test change ini sendiri, change get data, change data, jika data false, data not found in change, calculate from scratch. Oke, jika data benar, data akan disimpan dalam change data. Oke, sendiri. Datanya benar akan terjadi di sini, dalam as data. Oke, contoh pembuatan data changing. Yang ketiga adalah ketik http localhost 2.80.80 index.php. Set test change bila alamat browser Anda akan melihat web berikut. String dengan panjangnya adalah 19. Yang keempat adalah jika Anda memuat ulang halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah. Oke, untuk tanggalnya tidak berubah. Oke, ini tanggal di change dan change akan berlangsung dalam waktu 30 detik. Untuk ulang halaman setelah 30 detik. Oke, ini adalah tampilannya, waktunya aja yang berubah. Panjangnya tetap 19. Oke, query change. Query change memberi Anda chasing hasil query basis data. Hasil query memerlukan koneksi database dan komponen aplikasi change. Berikutnya adalah contoh pembuatan query change-nya sendiri. Tambahkan metode yang dinamai dengan action query change ke set controller. Nah, ini action query change-nya sendiri. Oke, ini mengambil dari database-nya sendiri, getDB, change function dari database kita sendiri. Terus kita namai apa database-nya. Oke, ini akan masuk ke Vadam result. Oke, sama dengan yang tadi. Yang kedua adalah query change-nya adalah yang kedua, masuk ke URL http localhost 8080, query change dan reload the page dengan string 11 panjang
2, string 13 dengan panjang 2. Saat ini membuka halaman yang pertama, menyimpan DB query-nya ke semua jumlah pengguna. Muat ulang halaman, hasil query DB change-nya sama seperti sebelumnya karena query database ada change. Oke, query change Anda dapat menghapus change dari konsol menggunakan perintah berikut. Change menampilkan komponen change yang tersedia. Change backslash flash, change 1, change 2, change 3 membersihkan komponen change yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi change full flash membersihkan semua komponen change yang langsung semuanya ini akan bersih tanpa terkecuali. Insert the project root of application run, change flash all. Caranya untuk memflash all. Oke, yang adalah contoh pembuatan fragment changing. Tambahkan new function called action fragment changing ke set control-nya. Oke, yang kedua sekarang kamu membuat access controlling dengan folder. Oke, untuk contohnya ini akan kita lebih ke arah dalam latihan nanti akan kita buat. Ini bisa kita masukkan ke dalam tugas kita nanti. Bagaimana new file called PHP, go to URL, call host, fragment changing, dan reload the page following outputnya. Contoh menggunakan page changing dengan modifikasi behavior function di dalam set control-nya, membuat page changing, buka URL, call host 80, index dan PHP set index, kemudian ubah pesan selamat dari tampilan index ini sendiri. Jika Anda memuat ulang halaman, Anda tidak akan melihat perubahan apapun karena halaman terus di-change. Tunggu sebentar dan muat ulang halaman ini. Oke, ini akan kita lakukan di tugasnya nanti sekalian. Untuk mengaktifkan parameter header last modify configuration property YI filter HTTP change modifikasi. Contoh pembuatan HTTP changing untuk mengaktifkan parameter header attach konfigurasi property YI filter HTTP change. Untuk tugasnya sendiri, dengan menggunakan data user, buatlah changing dengan mekanisme. Yang pertama adalah data changing, yang kedua adalah fragment changing, yang C adalah pack changing, yang kedua adalah HTTP changing. Oke, ini adalah tugasnya. Nanti kita buat sekalian dengan percobaannya nanti kita jadi satu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.